Cerita diawali dengan memperlihatkan kota Foshan pada tahun 1935, tepatnya di Cina, di mana saat itu hampir seluruh masyarakat di sana menjadikan bela diri kungfu sebagai hobi mereka. Hingga akhirnya Foshan mendapat julukan sebagai kota bela diri. Tak hanya itu, di sana juga terdapat seorang legenda kungfu yang sangat terkenal dalam bela diri Wing Chun yang disebut sebagai Ip Man. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bertarung, akan tetapi Ip Man memilih untuk tidak mendirikan perguruan seni bela diri di Foshan. Namun semua orang mengenalinya. Hingga suatu hari saat sedang makan bersama istri dan anaknya, Paman Wang datang memberitahu Ip Man bahwa seseorang yang bernama Master Liu ingin bertemu dengannya. Di pertemuan itu, Liu yang tak ingin panjang lebar, ia kemudian memperkenalkan dirinya serta memberitahu maksud dan tujuannya datang ke sini. 葉師傅練得一手好嘅詠春拳，所以今揾日先啦，好唔好啊？而家嚟得唔係好啱時候。 Pada awalnya Ip Man menolak halus permintaan itu sebab momennya kurang tepat. Namun karena Master Liu yang terus memaksa dan merasa tidak enakan, akhirnya Ip Man pun menerima tantangan tersebut sembari mengajaknya makan sebelum mereka duel. Setelah makan malam berlalu, Ip Man juga menyuguhkan secangkir kopi panas sembari mengobrol sedikit, dan beberapa menit kemudian Ip Man lalu menyuruh Paman Wang untuk menutup semua pintu agar pertarungan singkat antara mereka berdua tak ada yang mengetahui. Tanpa mereka berdua sadari, pertarungan privasi tersebut disaksikan oleh seseorang yang bernama Yuan, di mana ia tidak sengaja melihatnya dari bilik jendela saat hendak mengambil layangannya yang nyangkut di atas pohon. 請 Usai pertarungan itu, pada akhirnya Master Liu mengakui kehebatan Wing Chun dari sang legenda, dan sebelum pulang Master Liu memastikan kembali pada Ip Man bahwa pertarungan serta kekalahannya kali ini cukup mereka dua saja yang tahu. Sementara Yuan sendiri setelah mengambil layangannya, ia pun kembali ke restoran kakaknya yang bernama Lin. Di sini ia kemudian menceritakan ke semua temannya tentang apa yang telah ia lihat barusan. Ia bercerita bagaimana Master Liu terjatuh berkali-kali saat bertarung melawan Ip Man. Bersamaan dengan itu, Ip Man yang telah memiliki janji untuk bertemu Kuan sahabatnya yang sejak tadi menunggu, ia pun datang ke restoran Lin untuk menemuinya. Saat sedang mengobrol mengenai Kuan yang ingin meminjam uang padanya untuk mendirikan pabrik kapas, Lin yang kebetulan melayani mereka, ia pun menanyakan kebenaran itu. Dan tentunya Ip Man yang merasa heran, ia pun menanyakan dari mana ia mendengar berita tersebut. Di sisi lain, salah satu murid Liu yang mendengar kabar dari Yuan jika gurunya telah dikalahkan dan telah ramai diperbincangkan, ia pun langsung memberitahu gurunya. Setibanya di sana Master Liu yang sudah terlanjur emosi, ia pun hendak menghajar Yuan. Dan tentunya Lin sebagai kakak yang tidak ingin melihat adiknya dihajar, ia pun hendak menenangkan Master Liu. Alih-alih menghiraukan Lin, Yuan justru berlari ke lantai atas dan menemui Ip Man. Setelah keduanya saling bertemu, Master Liu kemudian meminta Ip Man untuk menjelaskan kesalahpahaman yang sudah terjadi. Dan karena tidak ingin membuat hati Master Liu terluka, Ip Man kemudian mengangguk. Sementara Lin yang tidak enakan akan peristiwa itu sebab ia sendiri merupakan murid dari Master Liu, ia pun lagi-lagi meminta Yuan untuk meminta maaf pada gurunya itu. Akan tetapi Yuan yang merasa tidak bersalah dan tetap pada pendiriannya, ia pun enggan menuruti permintaan Lin. Sehingga Lin yang sudah kesal pun ia langsung mempermalukan Yuan di hadapan banyak orang. Di waktu bersamaan, seorang kapten polisi bernama Kapten Lee yang kebetulan datang ke tempat itu, ia langsung meminta mereka semua untuk bubar. Dan tanpa sopan, ia pun sedikit merendahkan seni bela diri kuno sembari ia mengeluarkan senjata miliknya. Dan tepat di hadapan Ip Man. Sehingga dan spontan, Ip Man pun melakukan hal ini.
Malam harinya setelah memberikan pinjaman uang untuk Kuan yang akan mendirikan pabrik kapas, Ip Man yang berencana mengantarkan sahabatnya itu pulang, ia kemudian dihampiri oleh Lin. Di sini Lin mengatakan pada Ip Man bahwa ia ingin memperlihatkan jurus terbaru yang ia sudah pelajari sendiri. Dan pada awalnya Ip Man menolak ajakan tersebut, namun karena terus didesak sehingga dengan terpaksa Ip Man pun menerimanya. Sementara Zun kecil yang telah usai menggambar, ia pun diperintahkan oleh ibunya untuk memperlihatkan hasil karyanya itu pada ayahnya. Namun di sini Ip Man mengabaikannya, sehingga membuat darah rendah Cheng naik ke ubun-ubun. Dan ketika orang-orang yang berada di luar pagar meminta Ip Man untuk mengulangi aksinya, Cheng langsung menyuruh mereka untuk bubar. Setelah mereka semua pergi, Cheng kemudian meminta Ip Man agar ia seharusnya lebih meluangkan waktunya untuk anak mereka. Keesokan harinya, di tengah keramaian pasar kota Fosan, terlihat sekelompok pengembara yang berasal dari Wong Fei Hong, di mana mereka dipimpin oleh sang petarung bernama Jin. Dan tujuan Jin ke kota itu dengan maksud mencari para master perguruan terhebat untuk melawannya. Sebab kota Fosan saat ini memiliki julukan kungfu terbaik. Maka dengan itu, Jin ingin mengetes mereka satu persatu. Setelah menemukan perguruan seni bela diri yang selama ini ia cari, dengan sombongnya Jin pun kemudian menantang mereka untuk duel. Setelah mengalahkan master pertama, Jin kemudian langsung menantang perguruan lain. Di sini Jin begitu antusias mengalahkan master itu, sebab ia menggunakan senjata tajam untuk bertarung. Setelah mengalahkan orang tersebut, Jin kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara Lin yang telah mendapatkan informasi jika ada seorang pengembara dari kota seberang yang datang ke tempat mereka dan telah mengalahkan para master bela diri di Fosan, ia pun langsung menemui Ip Man dan memberitahunya akan hal ini. Namun karena tidak ingin membuat Cheng sang istri naik pitam untuk kedua kalinya, sehingga Ip Man mengurungkan niatnya untuk menemui orang tersebut. Kisah kemudian berlanjut di mana kita akan kembali diperlihatkan dengan Jin yang kini bertarung melawan Master Liu. Dan seperti biasanya, karena kemampuan Jin memang tidak bisa diremehkan, sehingga dengan mudahnya ia menaklukkan Master Liu dengan tendangan terputarnya. Saat sedang makan bersama pasukannya, sembari berbincang mengenai para master di tempat ini tidak ada satupun yang hebat. Di situ juga Pak Tua yang memberikan hidangan untuknya, ia kemudian mengatakan jika mereka belum menemukan tandingan yang tepat. Berdasarkan petunjuk dari warga Fosan, pada akhirnya Jin tiba di kediaman Ip Man. Di sini Ip Man yang sudah mengetahui maksud kedatangan Jin, ia pun menolak untuk bertarung melawannya. Sebab jika semua itu terjadi, pasti istrinya akan marah padanya.
打咩啊打？你當我屋企係武館啊？ Akan tetapi setelah Jin meremehkan kemampuan suaminya dengan mengatakan dia tidak akan sampai membuat Ip Man cacat serta tidak akan melawan Ip Man menggunakan tangan, pada akhirnya Cheng mengizinkan suaminya untuk membungkam orang sombong itu. Namun Ip Man diperintahkan untuk tidak merusakkan satupun barang miliknya. 唔好打爛屋企啲嘢。 Sebelum mulai bertarung melawan Jin, Kapten Lee yang kebetulan juga datang di tempat itu, ia pun memohon kepada Ip Man untuk mengembalikan nama baik kota Fosan. 一定要幫我哋爭翻啖氣。 Sementara Ip Man yang tidak ingin mempermalukan Jin di depan banyak orang, ia pun meminta Kapten Lee untuk membawa mereka semua keluar. Dan setelah pintunya tertutup, maka pertarungan pun dimulai. 詠春、葉問。 Di pertarungan ini, Jin yang terlalu berambisi untuk mengalahkan Ip Man, tanpa sengaja ia menghancurkan salah satu barang milik Ip Man. Namun setelah Jin mengatakan bahwa ia akan membayarnya, sehingga pergelutan pun kembali berlangsung. 和皮。好。 Dan saat untuk kedua kalinya Jin merusak barang mereka, di situ juga Zun kecil datang memberitahu ayahnya untuk menyudahi pertarungan itu, sebab barang milik mereka akan hancur. Papa, Mama 話你再唔出手嘅話，屋企啲嘢就會爛晒㗎啦。 Namun lagi-lagi Jin yang mengatakan akan menggantikan semuanya, sehingga adu mekanik pun kembali dilanjutkan. Merasa tak mampu mengalahkan Ip Man menggunakan tangan kosong, ia pun menggunakan strategi keduanya. 金師傅，冇事啊嘛？没事儿。 Usai menghantam Jin hanya dengan beberapa pukulan menggunakan komoceng, pada akhirnya Jin mengakui kekalahannya. Keesokan harinya dengan maksud membeli barang yang telah hancur akibat pertarungannya melawan Jin, para pedagang begitu antusias memberikan sebagian kebutuhan Ip Man secara gratis, sebab ia telah menjaga nama baik kota Fosan. Dan saat itu Ip Man dianggap sebagai pahlawan oleh penduduk yang mendiami kota tersebut. Namun semuanya itu seketika berubah pada saat peristiwa Marco Polo pada tahun 1937, di mana peristiwa tersebut menghancurkan segalanya. Jepang menyerang Cina, merampok mata pencarian penduduk, serta menyebabkan kelaparan di semua kota. Dan Oktober 1938, Fosan didiami oleh tentara Jepang. Populasi Fosan menyusut dari 300.000 jiwa menjadi 70.000 jiwa. Serta rumah Ip Man juga disita dan dijadikan markas besar Jepang. Di tengah kemiskinan yang melanda, kini Ip Man harus berjuang keras untuk menghidupi anak dan istrinya. Bahkan suatu hari ketika Cheng sang istri yang hendak ingin memasak, akan tetapi beras yang mereka miliki sudah tidak ada, sehingga Ip Man kemudian memutuskan menjual kompas miliknya. 哇，我俾多啲你啦。唔該晒。
Suatu ketika saat hendak menyuapi istrinya yang sedang sakit akibat memikirkan kelangsungan hidup mereka setiap harinya, Ip Man kemudian mengatakan pada Cheng dengan nada lembut bahwa ia akan segera mungkin mendapatkan pekerjaan asalkan ia cepat pulih. Dan keesokan harinya setelah mengunjungi beberapa tempat namun tak ada lowongan kerja satupun, Ip Man yang tak sengaja melihat rombongan pekerja batubara milik Jepang yang sedang merekrut pekerja, ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat itu dan menawarkan dirinya agar bisa bekerja bersama mereka. Saat hendak bekerja, Lin yang melihat Ip Man juga berada di sana, ia pun langsung menjumpainya. Di sini keduanya saling menguatkan satu sama lain dan mereka percaya bahwa cepat atau lambat kengerian hidup ini akan segera berlalu. Hingga tiba saat makan siang, Ip Man yang memikirkan anak dan istrinya di rumah pasti mereka belum makan, ia pun memutuskan menyimpan jatah makanannya untuk dibawa pulang. Dan Lin yang merasa kasihan pada Ip Man, ia langsung memberikan sebagian ubi miliknya dan berpura-pura mengatakan bahwa ia tidak mampu menghabiskan ubi ini sendiri. Di sini juga Lin bercerita pada Ip Man bahwa semenjak ia mempermalukan Yuan di depan banyak orang, ia tidak pernah lagi melihat adiknya itu. Padahal ia ingin sekali meminta maaf padanya, dan bersamaan dengan itu juga ia tiba-tiba mencari kotak layangan Yuan yang rencana ia akan kembalikan, sembari ia meminta maaf. Di sana juga kita akan diperlihatkan dengan Kapten Lee, mantan polisi kota Fosan yang kini menjadi penerjemah Jepang. Di sini Kapten Lee diperintah oleh Kolonel Sato untuk menanyakan kepada mereka semua jika ada yang bersedia melawan karate Jepang, dan apabila mereka memenangkan pertarungan maka ia akan diberi sekantong beras. Sementara Lin yang mendengar itu, ia pun langsung angkat tangan sebab ia ingin sekali mempermalukan para penjajah itu. Tibanya di sana, ternyata sudah ada Master Liu yang sedang bertarung melawan karate Jepang. Sementara Jenderal Miura yang tidak terima karena karate Jepang selalu dikalahkan oleh kungfu Cina, ia langsung meminta Kolonel Sato dan Kapten Lee untuk mencari 3 orang sekaligus yang mau bertarung dengannya. Serta ia juga mengatakan menang atau kalah mereka harus diberi sekantong beras. Ketika Kapten Lee memberitahu para pekerja yang berada di luar arena, mereka semua sangat antusias untuk mendapatkan beras. Namun beda halnya dengan Lin, di mana ia memberitahu Kapten Lee bahwa inilah waktunya untuk balas dendam akan penjajahan mereka. Namun ketika pertandingan sudah berlangsung, kedua pasangan Lin memilih mengaku kalah hanya dengan beberapa pukulan. Sedangkan Lin sendiri terus memaksa dirinya melawan Jenderal Miura walaupun sudah terluka. Sampai akhirnya ia harus menghembuskan nafas terakhirnya di tangan Jenderal Miura. Keesokan harinya, saat sedang bekerja, Ip Man tak sengaja menemukan kotak layangan Lin yang kemarin ia cari. Namun sangat disayangkan saat hendak mencari Lin, ia tidak melihatnya lagi. Tak lama kemudian saat makan siang, Ip Man yang melihat Kapten Lee bersama tentara Jepang yang kembali mencari petarung, ia pun bertanya keberadaan Lin. Namun di sini Kapten Lee enggan memberitahu berita duka itu, sehingga Ip Man yang penasaran jika telah terjadi sesuatu pada Lin, ia pun memutuskan untuk mengikuti pertarungan itu. Setibanya Ip Man di sana, ia melihat Master Liu yang sudah memenangkan pertandingan. Namun karena menginginkan beras lebih, Master Liu kemudian meminta izin pada Jenderal Miura untuk melawan 3 orang sekaligus. Dan tentunya Jenderal Miura yang mendengar itu, ia langsung menyetujuinya.
Karena tak sanggup lagi melakukan perlawanan, pada akhirnya Master Liu memilih untuk menyerah. Ketika ia mengambil beras kemenangan pertamanya, tiba-tiba ia ditembak oleh Kolonel Sato. Melihat kejadian itu, Ip Man merasa terpukul sebab ia telah menduga jika Lin telah bernasib sama seperti Master Liu. Sementara Jenderal Miura yang juga menyaksikan perbuatan Kolonel Sato, ia begitu marah padanya karena ia telah melakukan tindakan tanpa seizinnya. Sembari menahan kesedihan, Kapten Lee kemudian kembali bertanya siapa lagi yang ingin bertarung, dan tentunya Ip Man yang sudah tidak mampu lagi melihat kezoliman yang mereka telah perbuat, ia pun mengatakan bahwa ia siap melawan mereka. Di sini Ip Man langsung meminta 10 orang untuk melawannya, dan Jenderal Miura yang mendengar pernyataan itu, ia begitu tercengang sembari menatap dari atas. 我要挑戰10個。彼は住人とやりたい。始め。見てみたいもんですな。Usai mengalahkan ke-10 orang tersebut, Jenderal Miura langsung turun dan memberikannya 10 kantong beras. Namun sang legenda itu hanya mengambil beras milik Master Liu. Jenderal Miura yang penasaran akan sosok Ip Man, ia pun menanyakan pada Kapten Lee siapa orang itu. Setelah itu, Ip Man langsung mengantarkan beras almarhum Master Liu pada keluarganya. Saat hendak pulang, Kapten Lee kemudian menghampiri Ip Man, dan tanpa basa-basi, Ip Man langsung menamparnya. Saat tiba di rumah, Cheng yang melihat tangan suaminya lebam dan terdapat beberapa luka, ia pun bergegas mengobatinya. Sembari menahan kesedihan, Ip Man mengatakan pada Cheng jika dirinya tidaklah berguna, di mana ia telah menguasai bela diri namun belum mampu membantu orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Di sisi berbeda, kemudian kita akan kembali diperlihatkan dengan sosok Jin, di mana saat ini ia memutuskan untuk menjadi ketua perampok. Setelah berhasil mengambil mobil milik pedagang tadi, Jin langsung mendatangi salah satu pabrik yang masih beroperasi di tempat itu, tanpa sepengetahuannya jika pabrik tersebut milik Kuan, sahabat Ip Man. Melihat ayahnya dihajar, Yao diam-diam pergi ke rumah Ip Man untuk meminta bantuannya. Akan tetapi sebelum Ip Man tiba di sana, Jin beserta pasukannya sudah pergi meninggalkan tempat itu. Karena tidak mendapat hasil dari pabrik kapas milik Kuan, Jin kemudian berjanji akan kembali lagi di tempat ini sewaktu-waktu.
Setibanya di sana, para pekerja di tempat itu kemudian meminta Ip Man untuk mengajari mereka cara bela diri Wing Chun. Mendengar hal itu, ia pun dengan senang hati mengajari mereka. Sementara Jenderal Miura yang tidak pernah lagi melihat Ip Man, ia pun menanyakan pada Kapten Lee keberadaannya. Dan awalnya Kapten Lee tidak mau memberitahu mereka. Namun setelah dihajar beberapa kali oleh Kolonel Sato, pada akhirnya ia pun buka mulut. Setibanya di sana, Kolonel Sato yang melihat istri Ip Man begitu cantik, ia langsung bergegas ingin mencicipinya. Dan tentunya Ip Man tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sehingga inilah yang dilakukannya. Setelah membuat mereka semua pingsan, Kapten Lee langsung mengatakan pada Ip Man jika tempat ini sudah tidak aman lagi, dan ia pun langsung membawa mereka pergi. Sadar dari pingsannya, Kolonel Sato langsung menghajar Kapten Lee sebab ia telah membiarkan Ip Man pergi begitu saja. Namun seketika aksinya terhenti saat Jenderal Miura memintanya agar mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan Ip Man. Tak lupa setelah memberikan makan serta uang untuk keluarganya, Kapten Lee pun mendatangi Ip Man dan langsung memberikan makanan untuk mereka. Dan di sini juga Ip Man baru menyadari jika selama ini ia telah keliru menilai Kapten Lee. Usai perbincangan itu, Ip Man kemudian mengatakan pada Cheng jika mereka harus pergi segera mungkin meninggalkan kota Fosan, dan ia berencana akan pergi ke Hong Kong sebab sudah ada sahabatnya di sana menunggu kedatangan mereka. Keesokan harinya, Jin beserta pasukannya kemudian kembali ke pabrik kapas milik Kuan dengan maksud meminta uang setoran. Namun karena mereka telah siap bertarung, sehingga dengan tidak santuy, Yao beserta pekerja lain menantang permintaan Jin, sehingga terjadilah adu skill di antara mereka. Di tengah adu mekanik itu dan tidak mampu lagi melawan anak buah Jin karena kemampuan mereka belum seberapa, tiba-tiba Ip Man muncul dan langsung menghajar mereka satu persatu. Di sini Jin kemudian mengatakan pada Ip Man bahwa setelah ia menolaknya membuka perguruan bela diri di kota Fosan, kini ia hadir lagi untuk membuatnya kelaparan, dan ia pun langsung memerintahkan anak buahnya menghajar Ip Man sehingga pergelutan pun kembali berlangsung. Setelah mengalahkan Jin dan membuat anak buahnya kena mental, mereka semua memutuskan untuk pergi. Sementara Ip Man yang melihat Yuan adik Lin, ia langsung mengejarnya, lalu memberitahu Yuan jika kakaknya telah wafat.
Malam harinya, Jenderal Miura yang mendapatkan informasi jika Ip Man tadi siang berada di pabrik kapas. Ia bersama pasukannya kemudian mendatangi tempat itu. Sedangkan Kapten Lee dengan tergesa-gesa ia memberitahu Ip Man untuk tidak keluar, sebab saat ini para tentara Jepang berada di tempat Kuan. Dan tentunya Ip Man yang tidak ingin melibatkan orang lain, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan anak dan istrinya yang sedang tertidur. Setelah mendapat beberapa pukulan dari Kolonel Sato dan hendak menembakinya, Jenderal Miura kemudian menghentikannya. Lalu ia meminta Kapten Lee untuk memberitahu Ip Man jika dirinya ingin Ip Man mengabdi pada Kekaisaran Jepang, serta melatih para tentara Jepang ilmu bela diri Wing Chun jika ia ingin selamat. Dan tentunya Ip Man yang mendengar hal itu, ia pun menolaknya, sembari menantang Jenderal Miura untuk duel. Sebelum dibawa pergi oleh tentara Jepang, Ip Man meminta Kuan sahabatnya agar ia membawa Cheng dan Zun kecil pergi meninggalkan kota Fosan. Setibanya di markas Jepang, Ip Man kemudian dimasukkan dalam sel tahanan, dan tak lama kemudian Jenderal Miura datang menemuinya sembari memberikannya makan. Jenderal Miura juga mengatakan pada Ip Man jika ia sebetulnya hanya ingin Ip Man mengajari tentara mereka, namun ia telah salah membuat keputusan untuk menantangnya duel. Setelah itu Jenderal Miura kemudian menemui Kolonel Sato. Di sini ia memerintahkan Kolonel Sato jika ia kalah melawan Ip Man, maka jangan segan-segan untuk menembaknya. Beberapa hari kemudian saat akan dimulainya pertandingan itu, terlihat Kuan yang kini membawa istri Ip Man keluar dari kota Fosan. Di sepanjang perjalanan itu juga istri Ip Man terus menangis, sebab selama ini ia tidak pernah mendukung suaminya untuk latihan. Singkat cerita, kini pertandingan antara keduanya akan dimulai, di mana saat itu begitu banyak penduduk kota Fosan yang menyaksikan duel maut itu. Dan ketika semuanya telah siap, maka pertandingan pun dimulai. Di tengah sengitnya adu jotos itu, ternyata Kuan membawa kembali istri Ip Man ke kota Fosan. Lalu mereka pun menyaksikan duel sengit itu. Berhasil membuat Jenderal Miura tak berdaya, Ip Man kemudian melihat para penduduk Fosan dan mereka pun begitu senang, sembari mereka meneriakkan nama Ip Man berkali-kali. Di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba semuanya terhenti ketika Kolonel Sato menembak Ip Man dari kejauhan.
Melihat peristiwa itu, Kapten Lee langsung menghajar Kolonel Sato dan ia pun berhasil menembaknya menggunakan senjatanya sendiri. Sementara seluruh penduduk kota Fosan langsung menerobos paksa untuk menolong Ip Man. Akhir kisahnya, Ip Man menolak untuk tunduk pada Jepang dan berjuang mati-matian untuk mempersatukan kembali orang Cina. Pada 15 Agustus, 2 hari sebelum Indonesia merdeka, Kekaisaran Hirohito mengumumkan kekalahannya yang tak bersyarat. Cina akhirnya menang dan perang pun berakhir selama 8 tahun dijajah. Pada tahun 1949, Master Ip Man memutuskan untuk tinggal di Hong Kong. Lalu ia membuka perguruan Wing Chun, tepatnya di Asosiasi Staf Markas Hotel Kowloon. Pada tahun 1967 sampai 2008, Ip Man telah memiliki murid dengan jumlah 2 juta orang dan salah satunya aktor papan atas yaitu Bruce Lee, dan akhirnya film pun bersambung.